Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Jambi. Universitas Jambi adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri di Provinsi Jambi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Jambi adalah universitas BLU yang mempunyai 15 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdapat banyak prodi, diantaranya adalah pendidikan biologi. Berikut akan kita sajikan video pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di prodi pendidikan biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Dimas ada? Ada Pak. Oke. Kurnia? Oh iya. Untuk hari ini kita masuk materi sel sama dengan minggu kemarin, tetapi untuk materi prokariot dan eukariot sudah kita terangkan minggu kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang organel-organel sel. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Kita recall, ya, silakan. Kemarin penjelasan tentang perbedaan antara sel eukariot dan prokariot. Ya. Untuk sel eukariot itu sitoplasmanya itu mengisi keseluruhan dari ruang interior bagian dalam sel. Kemudian sedangkan yang eukariot itu sitoplasmanya itu dibatasi wilayahnya antara nukleus dan membran sel. Jadi sitoplasma selnya itu mengisi bagian antara membran sel dan nukleus. Kemudian ada perbedaan kedua itu ada prokaryotik itu, pada prokaryotik itu kromosomnya itu membentuk melingkar sehingga disebut dengan nukleoid. Sedangkan pada eukariot itu DNA atau kromosomnya itu terdapat pada membran inti. Kemudian ada yang kedua pada prokaryotik itu yaitu lebih kecil, sedangkan eukariot itu lebih besar dan kompleks. Oke, bagus sekali, Mbak. Namanya? Gusti, ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang organel-organel sel, mulai dari nukleus. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa saja organel-organel sel yang ada di dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan. Ya, silakan Mas Ivan. Organel-organel yang terdapat di dalam sel itu mulai dari luar sampai yang ke dalam. Di luar itu terdapat pada sel hewan membran sel, sedangkan pada sel tumbuhan itu dinding sel. Lalu terdapat sitoplasma, lalu ada badan Golgi, nukleus atau inti sel, lalu ada retikulum endoplasma, lalu ada mitokondria, ribosom, dan lisosom. Oke, bagus sekali Mas Ivan. Itu tadi adalah macam-macam organel yang ada di dalam sel. Nah, berikutnya kita akan mengupas satu-satu tentang organel sel. Yang pertama adalah nukleus. Nah, ini kita tayangkan slide-nya. Di sini ada nukleus dan ribosom. Nukleus dan ribosom itu ternyata adalah kontrol genetik pada sel. Jadi mereka berdua itu, organel dua ini sebagai kontrol genetik pada sel. Nah, nukleus ini adalah sebagai pusat kontrolnya, sebagai pusat kontrol sel.
Berikutnya adalah ribosom. Ribosom ini bertanggung jawab atas sintesis protein. Dalam setiap eukariotik, komponen-komponen ribosom ini dibuat di dalam nukleus dan kemudian diangkut melalui pori-pori pada amplop nukleus ke dalam sitoplasma. Nah, ini adalah gambar dari ribosom. Retikulum endoplasma adalah salah satu fasilitas produksi utama di dalam sel. Dia menghasilkan banyak sekali jenis molekul dan terhubung dengan amplop nukleus dan terdiri atas Re kasar dan Re halus yang saling terhubung namun memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Berikutnya adalah lisosom. Ada yang sudah tahu lisosom? Lisosom adalah kantong yang berselubung membran berisikan enzim-enzim pencernaan yang ditemukan dalam sel hewan. Apakah sel hewan saja yang punya? Ya. Sel tumbuhan? Tidak. Berikutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah jejaring serat protein yang menyebar di sekujur sitoplasma dan berperan sebagai rangka sekaligus otot pemberi bentuk bagi sel. Ya. Dia juga berfungsi sebagai penopangan dan pergerakan. Baik, setelah kita pelajari bersama, mari kita buat resume mengenai pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang bisa untuk menyimpulkan apa fungsi dan definisi dari organel-organel yang sudah kita bahas tadi? Silahkan untuk nukleus. Iya, silahkan Pak Prilly. Nukleus itu merupakan pusat kontrol genetik di dalam sel, di mana di dalam nukleus ini akan dipisahkan dari sitoplasma melalui membran ganda yang disebut sebagai amplop nukleus atau nuclear envelope. Nukleus ini akan membentuk di dalam nukleus akan dibentuk molekul panjang, di mana merupakan bentuk-bentuk dari protein-protein terika yang membentuk serat yang disebut sebagai kromatin. Nah, fungsi dari nukleus ini adalah sebagai pusat kontrol sel, kemudian menyimpan informasi genetik seperti DNA dan RNA, dan memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Ya, bagus sekali. Ada yang mungkin kurang jelas? Jelas semua. Oke, kita beri applause buat Pak Prilly. Berikutnya tentang ribosom.
Ya, silakan. Jadi Mbak Gusti. ya, ribosom itu berfungsi untuk situs protein. Nah, Iya. ribosom ini komponennya itu dibentuk di dalam inti sel, kemudian akan dibawa keluar melalui pori-pori inti sel atau amplop nukleus, disebut juga amplop nukleus. Nah, setelah keluar dari amplop nukleus, maka ribosom itu akan tersuspensi pada sitosol, dan ada juga beberapa yang melekat pada suatu organel yang disebut dengan retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma yang tadinya itu disebut retikulum endoplasma kasar. Nah, dia disebut RE kasar karena dia itu dilewati ribosom sehingga terlihat permukaannya kasar. Oke, bagus sekali. Mbak Gusti, mungkin sudah jelas semua? Jelas. Oke. Kita beri aplaus buat Mbak Gusti. Berikutnya organel apa selanjutnya? Retikulum endoplasma. Oke, ada 2. Oh iya, Mas Ivan. Iya Pak. Oke, silakan. Baiklah, kalau organel retikulum endoplasma ini terletak di dekat dengan nukleus, di mana retikulum endoplasma ini dibagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan RE halus. Disebut kasar karena terdapat organel ribosom yang melekat padanya. Nah, organel ribosom ini berfungsi untuk sintesis protein yang akan menghasilkan protein. Prosesnya itu mRNA yang keluar dari nukleus nanti akan masuk ke dalam RE kasar melalui ribosom yang nantinya dimodifikasi menjadi protein. Nah, protein ini akan dibawa ke ujung dan akan menjadi vesikel transport yang akan ditransport menuju ke badan Golgi. Nah, sedangkan untuk retikulum endoplasma halus disebut halus karena tidak terdapat ribosom pada permukaannya. Dan juga RE halus ini menghasilkan lipid dan steroid yang akan membantu sel-sel di dalam hati untuk mendetoksi obat-obatan yang berada di dalam darah. Oke, bagus sekali Mas Ivan Wisnu, kita beri aplaus buat Mas Ivan. Sudah jelas ya tentang RE kasar dan RE halus, perbedaannya, kemudian bagaimana cara kerjanya. Oke, berikutnya adalah lisosom. Ya, silahkan. Jadi lisosom ini Ya, namanya Mbak Marita. Oke, Mbak Marita. ini dijadi hanya pada saluran. Mm-mm. Fungsinya yang pertama untuk mencerna materi organik berupa makromolekulur seperti lemak dan juga polisakarida. Kemudian mewujudkan organel yang tidak berfungsi lagi. Lalu untuk membentuk jari-jari pada sel embrio. Nah, mekanisme kerja dari lisosom ini pertama lisosom dibentuk di aparatus Golgi. Kemudian akan keluar dari bagian sekitar aparatus Golgi dan disalurkan ke membran plasma. Kemudian dari membran plasma akan membentuk vesikel makanan. Nah, jadi lisosom nanti akan mendekat pada materi organik yang masuk ke dalam sel, lalu bergabung materi makanan tersebut bergabung dengan lisosom kemudian mencerna. Oke, terus fungsinya Fungsinya untuk mencerna materi organik dan membentuk jari pada embrio. Bagus sekali. Kita beri aplaus buat Mbak Marita. Bagus sekali. Sitoskeleton. Ya, Dimas. Sitoskeleton itu merupakan jaringan serat protein yang berfungsi untuk menahan dan mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton akan membentuk sel tidak terlalu lembek dan memungkinkan untuk kembali ke bentuk semula, dan jaringannya menahan organel sel tetap berada di tempatnya masing-masing. Ya, bagus sekali. Itu sitoskeleton. Jadi memberi bentuk sel. Kemudian dia juga sebagai jejaring serat protein yang menyebar di seluruh tubuh. Ya, sebagai otot penopang pergerakan pada amuba, pada paramecium, itu juga sebagai pergerakan. Jadi dia bisa menjulur menjadi silia, menjadi flagel dan seterusnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang organel-organel sel? Tidak ada. Kalau tidak ada, minggu depan kita ujian tentang materi sel-sel, organel sel, fungsi-fungsinya.
Ada yang mau ditanyakan dari sini? Tidak ada? Jadi pertanyaan Pak, Ya. untuk ujian minggu depan kita tertulis atau tidak tertulis? Online atau? Online. Ya, kita ujiannya online. Ya, jadi nanti Anda bisa bawa smartphone-nya masing-masing. Anda pakai smartphone, harus ada kuotanya, harus ada sinyalnya. Boleh juga pakai laptop, boleh juga pakai iPad, tablet dan seterusnya. Nanti Anda pastikan baterainya harus terisi, kemudian harus ada sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk ujian? Siap. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ya, lengkap ya, alhamdulillah. Oke, hari ini kita ujian online. Tolong Anda siapkan smartphone Anda, laptop ataupun iPhone, tablet dan lain sebagainya. Kemudian Anda siapkan sinyalnya, kuota Anda pastikan baik, stabil, dan Anda pastikan baterainya cukup. Nah, saya jelaskan proses untuk ujiannya. Yang pertama, nanti Anda mengisi biodata di form, kita menggunakan Google Form. Kemudian setelah itu nanti akan ada 5 sesi. Ujiannya ada 5 sesi. Satu sesi terdiri atas 4 soal. Anda boleh memilih salah satu soal. Oke, Anda boleh memilih salah satu soal. Nah, soalnya itu Anda harus mencatat kodenya. Misalkan soal 1, 2, 3, 4. Anda mengerjakan nomor 3, Anda catat 3. Oke. Kemudian sesi kedua, lanjut sesi kedua, ada kodenya A, B, C, D. Anda mengerjakan soal B, Anda catat kodenya B. Kemudian mengerjakan sesi ketiga, 1, 2, 3, 4. Anda catat kodenya dan seterusnya. Nah, dengan seperti itu nanti Anda akan membentuk kode soal Anda sendiri. 3B 4A 1 seperti itu. Dan masing-masing orang akan membentuk kode yang berbeda-beda karena Anda memilih soal yang berbeda-beda pula. Paham? Nah, soalnya tidak akan sama karena Anda memilihnya juga tidak sama. Silahkan Anda pilih yang Anda cocoki, yang menurut Anda paling mudah dan Anda senangi. Bisa? Oke, kita mulai. Nanti linknya Anda catat, Mas Binanggra. Nanti bisa di ini linknya, bit.ly garis miring atau slash UAS Biolum Ervan Johan. Oke, kodenya ini bit.ly slash UAS Biolum Ervan Johan. Waktunya 60 menit dari Anda masuk. Di situ tahap pertama Anda ada petunjuk penggunaannya, petunjuk pengerjaannya. Anda baca, kalau sudah paham Anda klik lanjut. Kemudian Anda isi identitas, kelas, nama lengkap, kemudian nomor absen, kemudian NIM, itu ya. Kalau sudah, klik berikutnya, masuk ke soal.
Sudah selesai ya? Ya, selesai. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah. Nah, di situ ada penyegaran video, bisa Anda putar nanti setelah ini sebagai refreshing, oke? Nanti Anda tunggu hasilnya. Hasilnya akan saya umumkan minggu depan, ya. Sebelum saya upload akan saya umumkan. Semoga sudah tidak ada yang remedi. Semoga hasilnya semuanya memuaskan. Untuk itu kalian tinggal berdoa, oke? Demikian untuk perkuliahan biologi umum dari saya. Semoga nanti bermanfaat dan bisa Anda pelajari lagi di rumah. Sekian pertemuan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari Prodi Pendidikan Biologi. Jangan lupa like and subscribe video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.